Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pilot yang sengaja datang ke toko mainan untuk mengembalikan boneka monyet yang didapatnya dari toko tersebut. Sempat ditolak karena toko tidak menerima pengembalian barang. Si pilot nampak sangat ketakutan ketika boneka monyet itu tiba-tiba menabuh drumnya. Hal itu dikarenakan si pilot tahu jika boneka itu sudah berhenti akan terjadi sesuatu hal yang sangat mengerikan. Dan benar saja, pemilik toko seketika tewas setelah mainannya sendiri menusuk perutnya, sehingga si pilot yang melihat hal tersebut pun langsung membakar boneka monyet terkutuk itu agar tidak memakan korban lainnya. Dan inilah The Monkey. Dan kisah akan berfokus pada seorang anak bernama Hal Selborne. Ia bersama kembarannya bernama Bill Selborne. Terlihat tak begitu akur karena mereka berdua berbeda. Hal lebih kalem dan suka mengalah. Sementara Bill lebih keberagajul, jahil, dan tentunya sering membuat Hal kesal. Sehingga meskipun mereka kembaran, Hal sering berpikir untuk menjadi anak satu-satunya di keluarga ini. I hate you, Bill Shelbourne. Sejak kecil, Hal dan Bill dibesarkan oleh ibu mereka seorang diri tanpa kasih sayang seorang ayah, di mana ayah mereka yang merupakan seorang pilot pun meninggalkan mereka tanpa alasan yang jelas dengan meninggalkan semua souvenir yang dikumpulkannya dari berbagai negara hingga memenuhi lemarinya. Brought back Swiss cuckoo clocks, bonsai trees, knickknacks and souvenirs to stuff our closets full. That horse shit will be yours. Karena penasaran, Hal bersama Bill mencoba melihat isi lemari yang dikatakan sang ibu, di mana mereka tak sengaja menemukan sebuah boneka monyet misterius. Mencoba memainkan boneka tersebut, Bill sangat keheranan karena si boneka hanya mengangkat tangannya saja, sehingga ia menganggap jika boneka itu sudah rusak dan sudah tak layak lagi dimainkan. Don't come in our room, dumb shit. Keesokan harinya sang ibu menitipkan Hal dan Bill kepada seorang pengasuh untuk membawa mereka keluar jalan-jalan. Hal itu dikarenakan sang ibu akan pergi berkencan dengan pacarnya dan tak ingin diganggu oleh mereka. Namun Hal cukup terkejut karena boneka monyet semalam sudah berada di mobil. Entah Bill membawanya lagi dari gudang, Hal pun tidak terlihat begitu memperdulikannya. Parts of the table, okay? Just a man. Bill, knock it off. Dan disinilah mereka sekarang di sebuah restoran dengan konsep seperti teppanyaki atau gaya masakan Jepang yang dimasak di atas plat besi panas atau teppan, disertai hiburan dari atraksi seorang juru masak atau koki memainkan alat masaknya di hadapan para pelanggan. Tanpa disadari, boneka monyet yang mereka tinggalkan di mobil tiba-tiba menabuh drumnya sehingga seperti yang sudah tadi kita lihat di awal film, setelah si boneka selesai menabuh drumnya, akan ada kejadian yang mengerikan seperti yang terjadi pada si pengasuh saat ini. Setelah kematian si pengasuh, Hal dan Bill terlihat sangat sedih karena wanita yang sudah mengasuh mereka sedari kecil sudah tiada, di mana sang ibu berusaha menenangkan mereka dan mengajak kedua anaknya itu menari agar bisa melupakan kesedihannya. Sepulangnya dari sekolah, Hal terlihat hanya memakai kolor saja karena ternyata celana yang dipakainya ke sekolah dirampas paksa oleh geng pembuli. Namun ketika ia masuk ke kamar, tiba-tiba boneka monyet sudah berada di kamarnya sehingga ia begitu heran sampai-sampai tak bisa tidur karena terus memikirkan boneka tersebut. Yo. Di sekolah, Hal kembali menjadi bahan ejekan dan bulian. Kali ini ia diejek karena membawa boneka monyet yang entah sejak kapan berada di dalam tasnya, sehingga geng pembuli sengaja membawakan 2 dus pisang matang untuk diberikan kepada Hal. Dan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, Hal pulang dengan keadaan seluruh badan penuh dengan pisang. Ia terus ambek-ambekan bahkan kepada ibunya sendiri. Dan entah sejak kapan boneka monyet yang tadi berada di dalam tasnya kini sudah berada di dalam kamar. Sehingga Hal langsung menyalahkan si boneka atas apa yang terjadi kepadanya hari ini. Karena tahu dibalik semua ini adalah perbuatan saudara kembarnya sendiri, Hal yang sangat marah pun berharap jika Bill mati saat itu juga. Sehingga ia nekat memutar kunci penggerak si monyet dan
Bukannya terjadi pada Bill, malah sang ibu yang harus meninggal secara mendadak ketika sedang berada di dalam dapur. Menurut pemeriksaan dokter, beliau mengalami pecah aneurisma bumerang atau penyakit pada otak yang sangat langka, di mana hanya Hale saja yang tahu jika semua ini adalah akibat dari si boneka monyet yang ternyata tidak bisa ditentukan siapa yang harus mati selanjutnya. Boneka tersebut memilih sendiri targetnya dan mengeksekusinya saat itu juga. Selesai melakukan ibadah pelepasan jenazah di gereja, Hale ditemui oleh pamannya yang merupakan satu-satunya orang yang berhak menjadi pengasuh Hale dan Bill. Si paman mengatakan jika ia bersama istrinya akan menjaga mereka dengan sepenuh hati. I want you to know we're going to do our very best with you boys. Malam harinya Hale yang sudah mengetahui jika boneka tersebut adalah boneka kematian, berusaha menghancurkan boneka monyet itu dengan memotong salah satu tangannya, di mana ia sangat heran ketika melihat boneka monyet itu memiliki darah seperti makhluk hidup yang membuat Hale semakin yakin jika caranya memotong-motong bagian tubuhnya dan membuangnya ke tempat sampah akan mengakhiri kutukan boneka monyet tersebut. Bill and I were never the same. Bill and me moved us to Maine. Sejak saat itu, Hale dan Bill tak lagi tinggal di rumah lamanya. Kini mereka ikut ke rumah paman dan bibi mereka yang berada di Maine. Namun, baru malam pertama mereka tinggal di sana, Bill dan Hale sangat keheranan karena boneka monyet yang telah dihancurkan oleh Hale sudah ada di kamar mereka dengan keadaan tubuh yang masih utuh. You think you can kill the person who turns the key or not? How the hell should I know? Karena hanya Hale saja yang mengetahui jika boneka monyet tersebut dimainkan akan ada yang tewas, Bill berencana untuk sengaja mencoba memainkan boneka monyet tersebut untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh Hale itu benar. It's a bad monkey. We should try it on purpose to see if anyone else we know. No, we shouldn't. I mean, what if he gets one of us? You think you can kill the person who turns the key? Meskipun Hale sudah melarang Bill untuk tidak memutar kunci boneka monyet itu, Bill tetap melakukannya sehingga membuat si paman meninggal, di mana tewasnya si paman ternyata karena terinjak-injak oleh kawanan kuda liar ketika sedang tertidur pulas di dalam sleeping bag miliknya. I don't mind much that Uncle Chip's gone. He was kind of an asshole. Mengetahui fakta jika boneka terkutuk itu tidak bisa dimusnahkan, Hale bersama Bill langsung membawa boneka monyet tersebut ke sebuah sumur tua yang begitu dalam, melemparkannya dengan rantai yang mengikatnya agar tidak lagi bisa kembali dengan sendirinya. 25 tahun kemudian, kita akan diperlihatkan dengan kondisi si Bibi yang kali ini tinggal sendiri karena Hale dan Bill sudah tak tinggal lagi di sana. Ia tiba-tiba mendengar sesuatu dari arah gudang, namun setelah diperiksa, ternyata tidak ada apapun sehingga ia memutuskan untuk kembali, tetapi ya, seluruh tubuh si Bibi penuh dengan tusukan kayu pancing milik mendiang suaminya. Namun ketika si Bibi sedang membuka seluruh kayu yang menusuknya, ia mencium bau gas sehingga tanpa berpikir panjang lagi, si Bibi langsung memeriksa kompornya di dapur. Tapi tiba-tiba dan inilah Hale sekarang. Ia bekerja sebagai kasir supermarket dan sengaja menjauh dari seluruh keluarganya termasuk Bill. Hal itu ia lakukan agar jika suatu saat boneka monyet itu kembali, setidaknya kemungkinan tewasnya keluarga Hale akan semakin mengecil. But staying away from family, that's easier said than done. Hale yang ternyata sudah memiliki seorang anak, meminta izin pulang lebih cepat untuk menjemput sang anak dari pengasuhnya. Ia sengaja menitipkan anaknya yang bernama Patty di salah satu teman dekat Hale. Mereka yang tidak memiliki anak bahkan meminta izin kepada Hale untuk mengadopsi Patty secara sah. Namun Hale yang tak ingin kehilangan anaknya itu tentu langsung menolaknya, meskipun dirinya bukanlah ayah yang baik bagi Patty. Hey, Petey. hey, buddy. What are you guys talking about? Karena tak terlalu dekat dengan sang ayah, Patty mencoba menanyakan beberapa pertanyaan dasar terkait anggota keluarga yang masih ada. Namun karena Hale sangat menutup-nutupi terkait hal tersebut, ia membohongi Patty dengan tidak mengatakan keluarganya, termasuk mengatakan jika dirinya adalah anak tunggal. Should get you some dinner, huh? Need to, survive.
Malam harinya Hal bermimpi buruk tentang kembalinya si boneka monyet. Ia sangat ketakutan hingga terbangun dan melihat pendingin ruangan yang ternyata tidak dinyalakan. Tak lama ia mendapat telepon dari Bill setelah 5 tahun menghilang tanpa kabar, di mana Bill memberitahu jika bibi mereka sudah tewas dengan cara yang tak masuk akal, sehingga dengan kemungkinan si boneka monyet sudah kembali ke rumah. Bill menyuruh Hal untuk memeriksa barang-barangnya dan memastikan jika boneka terkutuk itu tak ada di rumah si bibi. Through her belongings, and you're the next of kin. Technically, you're the next of kin, Bill. Also, you're weak. What do you want, Bill? Di tengah percakapan yang mereka lakukan, pendingin ruangan yang tadi dihidupkan oleh Hal rupanya mengalami kerusakan hingga baut pengencangnya terlepas, sehingga ketika ada seorang wanita yang hendak akan berenang di kolam, pendingin tersebut terjatuh dan tebak apa yang terjadi selanjutnya? Setelah melihat hal tersebut, Hal bergegas mengajak Patty untuk pergi dari penginapan karena tak ingin anaknya tahu tentang kejadian itu. Namun karena Patty memilih untuk tidur kembali, tiba-tiba I wish, Jesus Christ. No, don't do drugs. I mean it. I'm going to bed. We're gonna make like eggs and scramble! sesampainya di penginapan lain, Hal langsung meminta maaf kepada Patty yang merasa bersalah karena telah memarahinya. Ia berdalih jika bibinya baru saja meninggal dan harus segera pergi mengurus semuanya, di mana Patty yang tampak sangat ingin tahu tentang keluarga sang ayah pun terus mengajukan pertanyaan dan meminta sang ayah untuk mengajaknya pergi ke rumah mendiang si bibi. I know about the adoption home. The rest of it, every little time that we have left together. Ketika sedang tertidur, Hal sempat bermimpi bertemu dengan ibunya dan mendapat pesan agar tidak membunuh semua orang di sekitarnya. Dengan wajah sang ibu yang dipenuhi dengan darah, Hal akhirnya terbangun dan langsung panik ketika Patty sudah tak ada lagi di sampingnya, sehingga ia lantas mencarinya ke seluruh ruangan dan mendengar suara langkah kaki dari luar yang ternyata Check it out. There's a place in town. They do skydiving lessons. ya, rupanya Patty baru saja pergi jalan-jalan dari luar penginapan, sehingga Hal yang melihat Patty dalam keadaan baik-baik saja pun begitu lega dan bergegas pergi dari sana. Sesampainya di rumah mendiang si bibi, Hal bertemu dengan wanita bernama Barbara. Ia merupakan orang yang mengurus penjualan rumah si bibi yang sedari lama hendak akan dijual. Barbara menyebutkan jika setelah kematian si bibi, di sekitar sini terjadi beberapa kematian tragis, di mana satu hari setelah kematian si bibi, ada Tuan Donald yang meninggal karena terlindas mesin jukut. Hari berikutnya Tuan Bear Jensen. Kemudian terakhir ada Nyonya Nancy yang tewas karena dipatok ular kobra ketika bermain golf. Can we look at the other closet? It's this way. Absolutely, follow me. Boop. Selesai dengan itu, Hal bersama Barbara pergi ke ruangan lain untuk mencari boneka monyet yang kemungkinan berada di dalam sebuah lemari. Namun ketika Barbara akan membuka salah satu lemari, ternyata terkunci dan sangat susah untuk dibuka. Barbara yang terus mencoba membukanya pun akhirnya berhasil menemukan kuncinya dan Yeah, everything's fine. ya, setelah kematian Barbara, pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP dan membawa jasadnya ke rumah sakit. Sementara Hal terus mencari boneka tersebut ke tempat lain. Dan tak lama, Hal mendapat telepon dari Bill yang seolah menanyakan keadaannya. Tapi pembicaraan mereka hanya sebentar, karena tiba-tiba sambungan telepon mereka terputus. Wait, Bill, where are you? Oleh karena itu, Hal langsung mencari nomor telepon Bill dan buku telepon yang ada di sana. Bukannya nomor Bill yang ditemukan, Hal malah menemukan sebuah nomor telepon dengan nama Mr. Monkey. Sehingga Hal lantas mencoba menelponnya dan betapa terkejutnya Hal saat mendengar pesan suara pada nomor tujuan tersebut yang terdengar seperti Bill menyebutkan jika dirinya telah menemukan kembali boneka monyet yang sebelumnya ia cari-cari. Di sana Hal sudah mengira jika semua orang yang tewas mengenaskan di hadapannya adalah perbuatan Bill yang sengaja memutar kunci penggeraknya dan membuat orang-orang tak bersalah tewas. Yang mana dulu Bill sempat turun ke sumur untuk mengambil kembali boneka monyet itu. Namun anehnya si boneka langsung menghilang dan hanya menyisakan kunci penggeraknya saja. Reworking my old childhood funerals. Meskipun tidak bisa membawa boneka tersebut karena sudah tidak ada, kunci yang ditemukannya itu menjadi sebuah kepercayaan pribadi bagi Bill untuk tetap yakin jika boneka tersebut akan kembali. So I looked, and behold, a pale horse.
And his name that sat on him was Death. Mrs. Monkey. Dan setelah bertahun-tahun menunggu, Bill akhirnya menemukan sebuah petunjuk dari secari kertas yang seakan boneka monyet itu akan segera kembali, di mana sejak itu, kemanapun Bill pergi, selalu dibayang-bayangi oleh kemunculan sosok monyet tersebut. He's been looking down on me. That you'd come back to help me seek my revenge. Karena si monyet terus mengganggu pikirannya, Bill sempat kembali ke rumah si Bibi berharap bisa menemukan boneka monyet tersebut. Namun usahanya itu sia-sia karena apa yang dicarinya tidak ada di sana, sampai ia bertemu dengan seorang warlock bernama Ricky yang ternyata memiliki boneka monyet tersebut dan langsung membelinya saat itu juga. Do you ever wonder where he is? At a card table or under a hooker. Ternyata setelah beberapa hari berada di tangan Bill, Ricky mengurungkan niat untuk menjual boneka monyet miliknya kepada Bill. Hal itu karena si boneka mengingatkannya dengan sang ayah yang sudah meninggal, sehingga ia mendatangi apartemen Bill dan melakukan negosiasi dengannya. So, can I have it back? Tak berhasil mendapatkan kembali bonekanya, Ricky menyamar menjadi seorang polisi dan pergi ke apartemen yang merupakan tempat tinggal Hal bersama Patty. Ia membawa mereka berdua ke apartemen Bill dan menyuruh Patty untuk masuk membawakan boneka monyet miliknya. Think you get in there, you get me the monkey, or I swear I'm gonna shoot you both like a lot of times. Karena ancaman yang dilakukan oleh Ricky, Patty akhirnya terpaksa melakukan apa yang diperintahkannya. Ia masuk melalui pintu anjing yang cukup sempit, di mana setibanya di dalam rumah, Patty tak sengaja menginjak seutas tali dan beruntung masih di tangtayungan, Patty terlihat sangat terkejut melihat sebuah kapak yang hampir saja mengenai kepalanya. Sehingga dari sana, ia berjalan dengan sangat hati-hati karena jebakan-jebakan lain di depan sudah siap menghabisinya. Setibanya di ruangan Bill, Patty melihat pamannya itu seperti sedang berbicara dengan boneka monyet yang dipegangnya. Yang hal itu membuat Bill sangat terkejut karena tak menyangka Patty bisa sampai di sini. Sehingga Bill membujuk Patty untuk memutar kunci boneka monyet tersebut dan inilah yang terjadi selanjutnya. Turn the key. Tewasnya Ricky membuat Hal langsung menuju ke dalam rumah untuk menemui Patty dan Bill. Sementara itu, Bill yang sudah kesal karena tak bisa menghabisi saudaranya sendiri, berusaha memaksa boneka monyet itu untuk menabuh drumnya kembali, tetapi ya, ternyata boneka tersebut tak mau dipaksa sehingga membuat Bill terpental cukup jauh. Namun setelah itu, si boneka menabuh drumnya dengan sangat cepat yang membuat kehancuran hampir di seluruh kota. Melihat hal tersebut, Hal langsung menghampiri Bill dan menanyakan apa yang sebenarnya dia lakukan dengan boneka terkutuk itu, di mana Bill langsung menjawab dengan jujur jika dirinya berusaha membunuh Hal dengan alasan dulu Hal sudah membunuh sang ibu dengan sengaja memutar kunci boneka monyet tersebut. I'm sorry your mom died. I know how you feel. She was my mom too. Guess you what? Dengan apa yang dikatakan oleh Hal, Bill akhirnya menyesali semua perbuatannya dan menyadari jika dirinya telah melakukan hal yang bodoh, sehingga baru saja Bill insaf, boneka monyet itu tiba-tiba memukul drumnya dengan sendirinya dan setelah kematian Bill, Hal bersama Patty memutuskan untuk segera pulang dan membawa boneka monyet tersebut bersama mereka. Hal itu sengaja dilakukan agar boneka monyet itu tidak jatuh lagi ke tangan orang jahat dan kembali menghabisi orang-orang yang tidak bersalah. Tamat, MD-nya sangat memonyetkan.
Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kematian tidak datang sebagai kebetulan, tetapi sebagai konsekuensi dari kesalahan yang dipelihara, rasa bersalah yang disangkal, dan trauma yang dibiarkan membusuk. Ingat, yang terkutuk bukanlah bonekanya, melainkan manusia yang tetap menyentuhnya meski tahu akibatnya. Saya John mewakili jajaran direk yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.